Hip hop yang rame itu NDX AKA. NDX. NDX. Ya, NDX itu yang bojomu tak sliding tackle kayak gitu tuh. Itu penontonnya selalu ramai. Itu kreativitas orang Jawa. Iya. Ya. Gitu. Artinya di setiap daerah juga sebenarnya bisa melakukan itu. Betul, Ya. betul. Bagaimana ini kalau saya melihatnya tidak seluruh rapper misalnya, tidak seluruh orang yang menekuni hip hop itu sekaligus bisa beatbox. Ya. Atau gimana? Iya, betul. Nggak semua. Jadi bahkan ya tadi rapper belum tentu bisa nge-DJ, saya nggak bisa nge-DJ, Yeah. saya nggak bisa break dance. Ya. Jadi balik lagi ke personnya. Dia lebih tertarik dengan sub bidang yang mana nih. Gitu tuh. Ada juga yang kayak kalau saya menggeluti rapper sama memang tertarik dengan beatbox sehingga belajar gitu kan ya. Ya. Ya paling enggak dua itulah yang saya bisa gitu tuh. Hip hop dengan beatbox. Ya, gitu. Jadi ya itu balik lagi ke personnya. Mungkin kayak di sini juga kan nggak semuanya kita bisa bikin film gitu tuh ya. Nggak semuanya Kecuali yang multi talentan. betul. Gitu. Jadi kembali ke orangnya sih. Gitu. Iya. Jadi nggak ada kewajiban untuk lo anak hip hop misalkan Harus ya. bisa gini, harus bisa gini, ini, semua, gitu. enggak, gitu tuh. Ya, harus semuanya. Kayak gitu sih. Ya, terkait dengan tadi bagaimana hip hop bisa beradaptasi dengan banyak genre ya. Bagaimana dengan di Cirebon? Saya dengar Mas Borit pernah menelurkan sejumlah single gitu kan, yang itu liriknya berbahasa Cirebon. Ya. Tentang apa? Oke. Lirik berbahasa Cirebon yang di hip hopkan itu. Oke. Ya, ya itu betul Mas. Saya pernah bikin gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Yeah. Jadi saya nggak akan mengklaim bahwa ini adalah inovasi saya pribadi gitu enggak. Jadi saya berangkat dari tadi perkembangan hip hop dari awalnya musik perlawanan, terus ada yang ngambil tema gangster, ngambil tema drug, nyampe ke Indonesia ngomongin cewek matre, ngomongin soal pager, terus seiring berjalannya waktu mulai tuh muncul hip hop yang mencoba mengkombinasikan dengan mungkin lokalitas. Ya, Ya. itu. Nah, pada saat itu di tahun 2008-2009an sekitar itu di kalangan hip hop cukup populer lagu-lagu yang dibuat oleh teman-teman dari Jogja. Nah, di Jogja itu banyak pelaku-pelaku hip hop yang mencoba menggunakan bahasa Jawa Jogja sebagai liriknya gitu ya. Saya kejatuhan Rizky ini. Mungkin bisa geser dulu Mas. Gak apa-apa. Oh iya. Dekat aja. Itu. Ini bagian dari musikalitas. Oke. Gak apa-apa. Ya. Nah itu di Jogja itu bahkan instrumen musiknya pun dia kombinasikan. Untuk ketukannya itu ketukan hip hop. Ketukannya. Tak, duk, tak. Tapi ada suara gamelannya, ada suara sitar, mungkin ada suara suling segala macam. Dia masukkan ke situ. Nah ini menjadi sesuatu yang menarik pada saat itu karena belum banyak pelaku hip hop yang melakukan itu. Gitu tuh. Bahkan kalau Mas Eden kan aktif di sastra ya, teman-teman Jogja itu menggunakan puisi-puisinya Sindunata. Ya. Yang isunya sebetulnya kalau di hip hop itu kan biasanya kronologis ya. Ya. Ada metafor ada, tapi kecenderungannya bisa dipahami itu Mas. Mudah dipahami. Nah, sedangkan puisi-puisi Sindunata itu penuh metafor dan yang nggak ini kita tidak cair mungkin ya. Itu tuh ya. Tapi itu bisa ternyata. Bisa. Yang populer mungkin kalau zaman sekarang anak-anak Gen Z itu nonton TikTok tuh Mas. Ya. Pernah populer lagu Cintamu Sepahit Topi Miring yang sengkuni leda-lede nempe baris ngarep tewe gitu tuh. Nah, nong jinong ro gitu tuh. Nah, ya. Liriknya kan kurang lebih kayak gini. Senja di desa bab, ini puisi Sindunata ya. Sambil ini. Oke. Nah, ini boleh. Ya, ini lagunya Jahanam nama grupnya. Judul lagunya Cintamu Sepahit Topi Miring dari puisinya
Sindunata. Saya cuplikannya aja Mas ya. Boleh. Ya. Ya. Yo. Senja di desa Baron, matahari tenggelam di dalam kemaron. Lembu betina lari melompat-lompat, dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat. Senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak. Langit senja mengandung sapi beranak terpesona rantau. Melihat dia tertawa bergelak dan berubah jadi rantau gudel sang pelawak. Andi Marmoyo di panggung ketoprak, rantau gudel meminum arak. Terendam di dalam ciu, birahinya berubah jadi biru. Diajaknya Nyai Dasima bercinta, dengan cinta sepahit topi miringnya. Layar dibuka, turun hujan gembu Andewi, melenu gembu datang membawa seguling roti. Cakwe Marmoyo rebah terguling, tidur di pangkuan Nyai Dasima yang sekeras ciu cangkol buah dadanya. Kemana rantau gudel pergi, panggung selalu harum dengan arak yang wangi. Di Sriwedari Dadi Petro, garengnya diajak mabuk, bagongnya menggeloyor. Semar jualan ciu cangkol dengan terang lampu semprong. Pak Mloyo memukul kenong nong jinong. Wah gitu. Itu kan secara bahasa ya. Iya. Aku pribadi ya sampai detik ini itu belum memahami apa ya, cerita atau makna di balik lirik tersebut. Tapi enak aja gitu tuh. Tapi saya melihatnya sebagai kritik sosial sih sebenarnya. Oke. Kritik sosial termasuk kritik kepada situasi politik, gitu kan. Topi miring itu kan di era 78 topi miring itu kan jadi ikon minuman keras gitu kan. Setelah sebelumnya ada cap motor misalnya gitu kan. Terus kalau ke Sulawesi ada cap tikus gitu kan, atau cap apa lagi gitu kan. Gitu. Dan ini berhasil. Berhasil, artinya puisi Sindunata itu berhasil menyedot apresiasi dari banyak orang, termasuk Mas Bondit yang hafal lirik yang cukup panjang itu gitu ya. Gitu. Mas Bondit sendiri gitu kan. Di Cirebon seperti apa? Saya mungkin bisa menyebut nama lain juga, ada Tabib Q gitu kan, yang biasa di akun media sosialnya sebagai Project Q gitu kan, juga sama menekuni hip hop gitu kan, dan beberapa lagunya sempat saya dengar. Nah kalau Mas Bondit sendiri ngambil atau menciptakan lirik yang berbahasa Cirebon itu tentang apa? Oke. Ya, tadi ya, berangkat dari yang Jogja tadi, Sindunata dan lain sebagainya, akhirnya saya merasa ingin mencoba membuat lagu dengan bahasa lokal. Berangkat dari situ ya. Terus karena untuk beli musik itu ada biaya ya, ada copyright dan gitu. saya nggak punya uang, katakanlah kayak gitu. Akhirnya saya belajar. Ada aplikasi namanya Fruity Loop. Jadi musik digital gitu. Akhirnya belajar bikin musik dengan medium digital itu. Bikinlah musik, terus saya belajar bikin lirik. Dan lagu bahasa Cirebon yang pertama saya bikin itu judulnya Isun Wong Cirebon. Isun atau Sun? Isun Wong Cirebon. Ya, itu di tahun 2011 ketika masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Tentu liriknya masih sangat naif mungkin ya. Ya, gambaran anak sekolah ya pada saat itu. Tapi entah kenapa lagu itu bagi sebagian orang masih menjadi menarik untuk dipentaskan hari ini. Sampai dengan hari ini, terakhir kemarin ada ulang tahun Kopi Satu Visi, saya masih diminta perform juga, dan lagu itu yang saya bawakan. Tentang apa? Tentang Cirebon sih. Jadi di sana juga ada kritiknya juga. Jadi ada kritik, ada juga memperkenalkan ada apa aja sih di Cirebon, kayak gitu sih Mas. Bisa diinikan lagu itu seperti apa sih? Yang Isun Wong Cirebon itu. Nah kalau yang kritiknya ada di verse pertama. Jadi kayak sebelum rap itu kita sebutnya verse.
Oh, Jadi rat ref kan kayak tadi yang Ah. Sengkuni itu kan refnya. Ah, Nah, di verse pertama tuh kayak gini. Yo, waktu Isun lagi belajar pelajaran sejarah, Yo. jadi kota Cirebon iku kota bersejarah, Yo. julukan kota wali, Sunan Gunung Jati, Yo. salah sijine uwong sing duwe tugas suci. Ingsun titip tajuk lan fakir Fakir miskin, miskin. Yo. petuah Kanjeng Sunan, kang gampang dieling, dipasang ning tajuk lan ning sepinggiran dalan, ambil kabeh wong Cirebon dadi pada kelingan. Deleng Cirebon sekian, gawe prihatin hati, tempat karaokean, ana ning endi-endi, uang-uang pada marek, pada pengen nyanyi, tempatnya dadi rame, tajuge dadi sepi. Ayo sedulur kabeh bebarengan bangun Cirebon, bangkit akan maning. Budaya asli Cirebon, ajari bocah bebasan sengajep masih cilik, ambil kabeh wong enom beli berwe mung kirik. Nah, Itu verse pertama. Ambil kabeh wong 6 berwe Beli berwe. beli berwe mungkirik. Iya. Gitu. Itu lirik Verse-nya. verse pertama Verse-nya. yang ada muatan kritik atau mungkin Hmm. respon saya terhadap situasi yang pada saat itu terjadi Ya. gitu ya. Karena pada saat itu menjamur tuh tempat karaokean di Jalan Kartini, di Cipto segala macam gitu. Sekarang di banyak tempat. Iya, lebih banyak ya. Lebih banyak lagi sekarang. Ya, itu. Nah, kalau di verse kedua saya mencoba untuk mengenalkan di Cirebon ada apa aja, Hmm. tapi juga ada muatan kritiknya. Hmm. Jadi kayak gini liriknya. Hmm. Mlaku karo batur nganggo batik mega mendung nonton pentas ning gedung Gedung. tari topeng sinren gembyung balik ke kempong luru penganan sega jamblang sing dadi inceran weteng wareg rasane enak pisan gawe uwong-uwong pada ketagihan bagian bae tambah ake saingan ning endi-endi dadi ake restoran ning Yo. Jalan Kartini anak KFC lan McD aja sampai gawe warung jamblang dadi sepi. Yo. Kuliner khas Cirebon apa lur sega jamblang empal gentong mantep lur sega lengko tambah docang asik lur nginum sirup campolai seger lur. Mikos Lok aja Klalen. Klalen gitu. Yo, yo. Ya, pada saat itu yang terekam Ya, itu. dalam ingatan itu tuh. Nanti sekalian saya mau konsultasi ke Mas Ede. Ah, iya. Karena Gimana? rencananya lagu yang saya bikin 2011 itu saya mau apa ya reproduksi lah. Saya pengen produksi ulang dengan lirik yang mungkin lebih relevan, mungkin dengan muatan budaya yang lebih tepat. Nah, ada satu verse lagi Mas, yang ketiga. Yang gitu gimana? Ini agak campur bahasa Indonesia juga. Pengen deleng ketek ning Klangon, deleng beda pusaka ning keraton. Isun banggadah di wong Cirebon, kabeh kudu banggadah di wong Cirebon. Yo pengen deleng batik ning Krusmi, gua ning tengah kota Sunyaragi. Bagian Cirebon panas tapi adem ning ati. Indonesia West Java Cirebon City. Ayo teman, datang kemari, nikmati indah kota kami. Jawa dan Sunda ada di sini. Ragam budaya, satukan misi. Wujudkan kota Cirebon berintan, bersih indah, tertib dan aman. Wujudkan kota nyaman di hati, gemah ripah loh jinawi. Itu sih Mas. Yaitu anak SMA ya. Ya, nggak ada Jabar juara. Nggak ada juara. Nah itu rencananya mau saya rekam ulang dengan revisi lirik tentunya gitu. Nah ini sekalian ngobrolin bahasa Cirebon juga Mas. Kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Fathan juga, Fathan Mubarak, gimana? temennya Mas Edeng gitu kan. Temen saya. Sohibnya Mas Edeng. Ya, kalau beliau kan berpendapat bahwasanya sing disebut bahasa Cirebon itu bagongan. Kalau beliau tidak sepakat bebasan itu masuk ke dalam kategori bahasa Cirebon. Sedangkan di lirik saya di awal itu kan ajari bocah bebasan. Nah, ya itu sih yang mau saya mungkin dialektikakan. Sebetulnya bagaimana sih bahasa Cirebon itu gitu tuh. Ya. Itu sih Mas. Tapi mungkin nanti bisa setelah Mas Edeng lah mau dijawab apa. Itu Mas. Atau mungkin respon dulu lirik-lirik yang tadi gitu tuh. Sudah oke sebenarnya. Tetap paling ya. Kalau memang ingin konsisten tidak dicampuri oleh bahasa Indonesia. Oke. Itu kita nyari padanan yang setara dengan itu apa kira-kira bahasa Cirebonnya iya. gitu kan. Tanpa mengurangi makna ya, Ya. tanpa mengurangi maksud gitu. Ada berapa
single yang sudah dibikin? Kalau single total sih mungkin ada 30-an. 30-an itu sudah jadi 3 album itu jadi Iya, harusnya. tapi itu zaman-zaman sekolah lah sama awal-awal kuliah. Tapi yang berbahasa Cirebon itu ya beberapa lah, ada 3 atau 4 gitu. Pernah juga bikin lagu judulnya ABGBT.